Halo, ini aku lagi mau ke kampus buat mengisi pelatihan sekolah sirkular untuk para kepala sekolah yang ada gitu ya. Dan ini tuh sebenarnya terbuka, maksudnya siapapun para kepala sekolah dari sekolah manapun di Indonesia itu bisa ikut pelatihan ini, bisa mendaftar pelatihan ini gitu ya. Kalau mau informasi lebih lanjut nanti langsung aja ikutin websitenya Indonesia Green Principal Award atau ikpa.or.id. Dan follow Instagramnya IKPA gitu ya. Nah, mungkin di video ini aku mau share beberapa hal gitu ya, kenapa buat para kepala sekolah penting dan mungkin bisa menjadi pertimbangan gitu ya buat ikut pelatihan sekolah sirkular ini gitu. Nah, jadi sebenarnya pelatihan sekolah sirkular ini diinisiasi oleh ada beberapa lembaga. Yang pertama itu dari JBI atau Janitra Bumi Indonesia sebagai lembaga konsultan di bidang pendidikan yang ada di Jogja. Terus institusi lain yaitu Pusat Studi Perdagangan Dunia di UGM yang menginisiasi program ini. Nah, IKPA ini, Indonesia Green Principal Award ini program yang udah berjalan dari tahun 2022 sampai sekarang, dan setahun itu diadakan 2 kali pelatihannya gitu ya. Jadi ini yang bulan Agustus dan mungkin pelatihan depan buat yang ini September, buat yang belum bisa datang ikutan pelatihan ini bisa ikut yang mungkin awal tahun depan gitu ya. Nah, apa menariknya? Karena gini, sekarang kan isu mengenai ekonomi sirkular ini sedang populer gitu ya, semakin banyak dapat perhatian, baik itu dari pembuat kebijakan gitu ya, ataupun dari kalangan bisnis, sehingga sebenarnya butuh lebih banyak literasi di bidang ekonomi sirkular ini. Literasi itu maksudnya apa? Butuh lebih banyak, bukan hanya penelitian atau praktek, tapi lebih banyak pemahaman, diskusi gitu ya, yang menjadi arus utama mengenai topik ekonomi sirkular ini. Mungkin buat yang baru pertama kali mendengar, ekonomi sirkular ini sebuah alternatif, konsep alternatif dari tata kelola ekonomi kita yang saat ini sifatnya linier. Linier itu maksudnya cara kita melakukan aktivitas ekonomi itu kalau boleh dibilang sangat ekstraktif gitu ya. Kita ngambil bahan mentah dari alam, terus diproduksi menjadi barang, terus dijual, didistribusikan, dikonsumsi, dan akhirnya menjadi residunya menjadi sampah gitu ya. Jadi sifatnya sangat linier. Nah, seringkali kan kalau misalnya ekonomi seperti ini kita biarkan terus-menerus, ya tidak ada tidak ada pilihan suatu hari nanti ya ada banyak gunungan sampah gitu ya, atau bahkan krisis sampah udah bukan suatu hari lagi. Sekarang ini krisis sampah udah merajalela gitu di berbagai kota di Indonesia, bahkan di dunia gitu. Nah, sehingga salah satu berkembanglah konsep ekonomi sirkular karena upayanya itu ingin mengubah cara kita melakukan aktivitas ekonomi, gimana supaya barang yang diproduksi itu bukan mengambil terus dari bahan mentah dan umurnya itu bisa diperpanjang gitu ya, life cycle-nya bisa diperpanjang. Nah, sehingga kenapa penting bagi para kepala sekolah untuk mendaftar di pelatihan ini menurut saya, karena mengarus utamakan literasi ekonomi sirkular ini butuh mengubah atau butuh transformasi dari sistem pendidikan juga begitu. Karena akan terlambat misalnya kita memulai
perubahan ekonomi sirkular itu ketika misalnya hanya di sektor-sektor bisnis akan terlambat. Kenapa? Karena ya ekonomi sirkularnya jadinya bisa jadi hanya sebagai praktek gitu, tapi bukan sebagai perubahan mental, perubahan pola pikir. Nah, menurut saya di sini sekolah itu menjadi institusi yang tepat untuk menanamkan pemikiran pola pikir mengenai ekonomi sirkular sedini mungkin, sehingga yang bisa ikut pelatihan ini sebenarnya bahkan bisa dari kepala sekolah tingkat SD, SMP, bahkan dari tingkat pendidikan usia dini juga bisa begitu ya, ikut pelatihan ini. Lalu apa sih yang diajarkan dalam pelatihan ini? Sebenarnya saya kira pelatihan mengenai lingkungan gitu ya sudah banyak dilakukan, diadakan gitu, dan saya kira IKPA ini menjadi salah satu pelatihan yang menurut saya kelebihannya karena tadi idenya atau motivasinya itu adalah mengharus utamakan ekonomi sirkular bukan hanya sebagai praktek tapi juga sebagai sebuah pola pikir baru. Maka kalau saya sih percayanya kan guru yang pengalaman itu adalah guru yang terbaik, dan yang dilakukan di IKPA ini adalah memberikan kepala sekolah ini pengalaman bagaimana kita bisa menciptakan model sekolah itu yang menerapkan, mengajarkan, mengharus utamakan ekonomi sirkular. Jadi pelatihan ini dilakukan selama 3 hari. Jadi nanti kepala sekolah itu akan diberikan materi bukan hanya tentang apa itu kajian ekonomi sirkular, apa kebijakan-kebijakan tentang ekonomi sirkular yang ada di Indonesia, tapi juga para kepala sekolah ini diajak keliling tur gitu ya di Jogja untuk menyaksikan dan mengalami gitu ya praktek-praktek ekonomi sirkular yang sudah ada dikembangkan di Jogja. Ada misalnya sekolah yang sudah menggunakan air hujan gitu ya untuk memenuhi kebutuhan air di sekolah. Ada juga komunitas gitu ya yang menerapkan prinsip zero waste gitu ya. Ada juga lokasi bisnis gitu ya yang menerapkan eco fashion, eco print gitu ya. Sehingga bayangannya kalau Anda sebagai kepala sekolah mengikuti pelatihan ini, Anda punya gambaran gitu lebih detail. Apa yang bisa dipraktekkan ya kayak gitu. Itu yang menjadi salah satu menurut saya keunggulan dari IKPA ini, pelatihan Indonesia Green Principle Award. Keunggulan yang kedua, tadi kan selain pelatihannya itu jalan-jalan gitu ya, nanti yang saya kira ini juga menjadi poin penting. Ketika kita ingin membuat sebuah perubahan gitu ya, menjadi agen perubahan, tentu akan terasa berat sekali kalau misalnya dilakukan sendiri gitu ya. Nah, sehingga saya kira kelebihan kedua dari IKPA ini adalah membentuk komunitas sekolah sirkular di Indonesia begitu. Bentuk komunitasnya seperti apa? Tentu kan nanti di setiap batch pelatihan itu para kepala sekolah bisa saling berjejaring gitu ya dengan sekolah-sekolah lain, jadi saling kenal, jadi saling tahu, nanti bisa saling sharing. Kalau misalnya ada yang dari satu provinsi atau dari satu kota, mungkin bisa terus menjalin silaturahmi gitu ya antar sekolah tersebut. Lalu bentuk komunitas lainnya adalah dari pengelola IKPA, terutama dari JBI-nya gitu ya, akan melakukan mentoring atau pendampingan selama sekitar 9 bulan. Jadi nanti mentoring ini diskusi event yang sifatnya reguler yang akan mencoba mengajak para kepala sekolah ini untuk langsung mempraktekkan gitu ya perubahan sirkular di sekolahnya, terus menjadi wadah untuk diskusi apa kendala tantangan yang dihadapi, apa bentuk perubahan yang sudah terjadi gitu ya.
Nah itu ada pendampingan selama 9 bulan. Setelah itu pun atau di selama pendampingan itu akan ada juga beberapa event gitu ya, di mana alumni IKPA. Jadi kalau misalnya para kepala sekolah ini sudah pernah ikut pelatihan akan disebut sebagai alumni. Alumni IKPA ini akan diundang gitu ya untuk event-event terkait ekonomi sirkular. Misalnya ada terkait Circular Economy Expo, atau terkait expert panel, atau terkait workshop-workshop lainnya, pendalaman lainnya mengenai sekolah sirkular ini gitu. Nah, saya kira itu salah satu keunggulannya, beberapa keunggulan dari mengikuti pelatihan IKPA ini. Lalu apa yang perlu menjadi pertimbangan? Nah, mungkin yang sekarang nih salah satu keterbatasannya adalah memang penyelenggaraan IKPA ini masih mengandalkan resource atau biaya dari pendaftar sekolahnya itu sendiri gitu ya. Jadi untuk kepala sekolah yang berminat ya perlu menyiapkan biaya untuk registrasi dan juga biaya untuk akomodasi dan transportasi selama tinggal di Jogja gitu. Nah, memang sih mungkin harapannya kalau misalnya nanti ada lebih banyak dukungan, kalau bisa mendapatkan dukungan dari pemerintah, aku pikir itu mungkin akan lebih efektif ya, karena memang akhirnya sebagian besar sekarang yang menjadi peserta IKPA itu kebanyakan adalah sekolah swasta yang memiliki fleksibilitas anggaran lebih banyak gitu dibandingkan dengan sekolah negeri gitu. Nah, mungkin akan lebih baik sih kalau misalnya ada dukungan juga gitu ya dari pemerintah supaya sekolah negeri ini juga bisa ikutan gitu ya, ikutan komunitas sekolah sirkular, karena ya enaknya kan, idealnya perubahan ekonomi sirkular itu tidak hanya bisa dinikmati oleh orang-orang atau siswa-siswa yang masuk ke sekolah swasta, tapi harapannya juga buat mereka yang masuk ke sekolah negeri. Ya itu sih mungkin harapannya. Jadi itu dia informasi lebih lanjut mengenai IKPA ini, nanti silahkan lihat ke websitenya IKPA. Makasih ya sudah mendengarin.